segenap majelis jemaat GKJW Silir Baru mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera dalam cinta kasih Kristus kepada seluruh umat kepunyaan Tuhan. Secara khusus bagi warga jemaat GKJW Silir Baru dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada saat ini. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama membangun ibadah minggu pada hari ini. Sekaligus juga akan memperingati hari raya persembahan unduh-unduh. Pertama yang dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada. Ibadah masih tetap kita lakukan bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Mengingat keberadaan pandemi virus corona yang masih kita hadapi. Ibadah hari ini akan kita menggunakan bahasa Indonesia, nyanyian menggunakan kidung jemaat. Dan yang akan melayani firman Tuhan adalah Pendeta Yosef Endro Prasetyo dengan tema Seberapa Besarkah Kasih-Mu Kepadanya. Maka marilah kita awali peribadatan kita hari ini dengan bangkit berdiri. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat nomor 2, bait 1 dan yang kedua. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali jalannya ibadah minggu pada saat ini, di mana dalam ibadah kita saat ini juga kita akan merayakan perayaan unduh-unduh. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan dengan pengakuan bahwasanya sumber pertolongan kami hanyalah berasal dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita membangun ibadah kita pada saat ini,
Adapun bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar atau tema ibadah diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Marilah kita sambut dan kita respon bacaan firman Tuhan sebagai dasar atau tema ibadah kita saat ini dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan kembali menggunakan Kidung Jemaat nomor 305. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, menghiburkanlah hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus penebus, olehnya Taurat tak mengutuk lagi. Lunaslah sudah hutang yang ditagih, dosa dihapus darah yang kudus. Marilah sejenak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum ibadah ini kita lanjutkan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan hidup kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan sembah syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara dan menaungi hidup kami dengan segala cinta kasih Tuhan. Sehingga terbukti pada saat ini, Engkau masih memampukan kami untuk dapat menjalani segala aktivitas kehidupan kami dengan baik. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk bersama-sama dengan keluarga kami, membangun ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami terima dan yang terjadi di dalam hidup kami merupakan anugerah dan rahmat cinta kasih Tuhan. Namun demikian ya Tuhan, ketika kami melihat keberadaan diri kami merasa malu. Kami merasa tidaklah pantas menerima segala berkat dan anugerah pemberian Tuhan. Karena kami menyadari bahwa keberadaan diri kami sangatlah banyak dosa dan kekurangan kelemahan di hadapan Tuhan. Kami telah melakukan kesalahan terhadap sesama kami. Entah itu yang kami lakukan dengan perkataan kami, perilaku perbuatan kami, hati dan pikiran kami yang penuh dengan kebencian dan dusta di hadapan sesama kami. Kami memohon pengampunan kepada-Mu ya Tuhan, jikalau terutama di dalam hidup kami belum mampu untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Mampukanlah kami untuk bangkit, layakkanlah kami untuk dapat menjalani ibadah minggu pada saat ini dengan baik, dan semuanya kami lakukan dengan hati dan pikiran yang penuh dengan kekudusan dan kemurnian. Inilah Tuhan, penyerahan dosa dan pelanggaran hidup kami kepada-Mu. Berikanlah kami cinta kasih Tuhan, maka kami layak untuk datang beribadah saat ini. Haleluya, amin. Kita juga akan mengungkapkan rasa penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 158. Kita pujikan bait yang pertama saja, Ku ingin menghayati.
ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Jemaat yang terkasih, berbahagialah kita yang dengan kesungguhan dan ketulusan hatinya mau mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pun berkenan untuk memberikan cinta kasih-Nya kepada kita. Marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, warga jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Adapun firman Tuhan sebagai berita anugerah diambil dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan marilah kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan memuji memuliakan nama Tuhan kembali menggunakan Kidung Jemaat nomor 36. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memohon hikmah dan terang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang sujud menghampiri tahta-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur karena Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati hidup kami. Sehingga terbukti pada saat ini kami bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk bersama membaca dan merenungi kebenaran firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan hikmah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami sangatlah terbatas. Sering kami tidak mampu menjalankan firman-Mu dengan baik dalam keseharian kami. Sering kami tidak mampu mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, hadirlah di tempat ini. Kuasailah ruangan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama, sungguh dapat kami terima dan mengerti dengan baik.
terlebih-lebih dapat kami lakukan dalam keseharian hidup kami. Bagi Bapak Pendeta Yosef Endro Prasetyo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah tuntunan dan hikmah Tuhan sendiri yang berkuasa atasnya. Dia berbicara bukan atas kepandaiannya secara manusia, namun sungguh-sungguh karena Tuhan beserta. Demikianlah ya Tuhan seru dan permohonan kami. Berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Adapun bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31 yang berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia di antara orang mati. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, umat kepunyaan Tuhan, yang mau dengan tulus hati dan senantiasa membaca, merenungi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih yang mau melakukannya dengan setia. Haleluya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menyempatkan diri untuk menyaksikan salah satu tayangan melalui channel Nas Daily melalui Facebook. Nah, salah satu tayangan tersebut mengungkapkan bahwa ternyata selama ini tanpa kita sadari kita telah mengungkapkan satu bahasa yang bersifat universal atau bersifat umum atau bersifat menyeluruh bagi setiap orang. Nah, kalau selama ini kita memahami bahwa bahasa dalam pengertian bahasa kita sehari-hari, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mungkin yang bisa memahami bahasa Inggris bahasa Inggris atau bahasa Mandarin.
Nah, bahasa menurut tayangan video tersebut melalui channel Nas Daily, bahasa bukanlah bahasa Inggris, bukanlah bahasa Mandarin atau bahasa yang kita tahu selama ini. Bahasa tersebut adalah bahasa cinta. Itu adalah bahasa semua orang. Bahasa yang berlaku universal, berlaku menyeluruh, tetapi tidak semua orang menyadari kalau dia mempergunakan bahasa itu. Bahasa cinta bukanlah untuk mengungkapkan sekedar kalimat atau kata-kata tertentu, melainkan ya untuk mengungkapkan cinta kita kepada seseorang. Nah, masing-masing orang, sekalipun bahasa cinta yang dipergunakannya itu bersifat universal, tetapi ternyata masing-masing orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan bahasa cintanya. Setidaknya ada 5 bahasa yang biasa dipergunakan atau diungkapkan oleh kita semua. Yang pertama, bahasa yang dipergunakan oleh beberapa orang yaitu dengan senang memberikan hadiah. Bahasa cintanya seperti itu, senang memberikan hadiah atau senang diberikan hadiah. Bahasa cinta yang berikutnya adalah memberikan sentuhan fisik dengan menyentuh lembut, dengan mengelus pundak, atau mungkin mengelus kepala. Dan bahasa cinta yang ketiga adalah memberikan penegasan dengan mengucapkan aku cinta padamu, I love you, aku tresno kowe, dan lain sebagainya. Dan bahasa cinta yang keempat yaitu memberikan waktu yang berkualitas. Senantiasa menyediakan waktu yang berharga untuk orang-orang yang kita cintai. Dan bahasa cinta yang kelima adalah dengan memberikan bantuan atau pelayanan, atau yang biasa disebut dengan memberlakukan aksi sosial terhadap orang lain. Nah, jika kita bisa mengungkapkan bahasa cinta itu kepada orang lain, maka kita dapat senantiasa memelihara, menjaga hubungan atau relasi kita dengan orang lain senantiasa berada dalam kondisi yang baik. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang memahami dan mau mengerti bahasa cinta yang dimiliki oleh orang lain yang mungkin berbeda dengan bahasa cinta yang kita pergunakan. Seringkali juga orang memaksakan bahasa cintanya kepada orang lain. Bah, wong liya ngerti basa cintaku atau tidak. Entah orang lain mampu memahami bahasa cintaku atau tidak. Yang penting aku mengungkapkannya kepada orang itu. Nah, inilah yang seringkali menjadi akar permasalahan, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran di antara kita karena bahasa cinta yang kita ungkapkan itu berbeda-beda. Misalnya, ada satu orang tertentu yang memiliki bahasa cinta senang dengan diberikan hadiah. Tetapi kita memiliki bahasa cinta atau terbiasa menggunakan bahasa cinta dengan memberikan waktu atau kualitas yang terbaik. Nah, kalau misalnya kita memaksakan diri untuk membahasakan cinta kita terhadap orang itu, ya dengan menemani dia, dengan ya senantiasa ada untuknya, sedangkan dia sendiri mengharapkan sesuatu yang kita berikan kepadanya, ya tentu tidak gathuk. Mek gur ngancani tok, tibake sing dikancani ngarep-ngarep aku iki kok ora dikei apa-apa. Atau barangkali juga ada orang-orang tertentu yang bahasa cinta yang dipergunakannya adalah dengan memberikan aksi pelayanan sosial, dengan membantu kita katakanlah. Aku enggak duwe bondo, aku enggak duwe kesugihan sing iso tak wenehne sampean, tapi aku mung iso duwe wektu kangge sampean, aku duwe
bantuan tenaga kangge sampean. Nah, kalau kita tidak memahami bahasa cintanya sedangkan kita menuntut katakanlah bahasa cinta yang lain dengan dia menegaskan kalimat cintanya, ya tentu mboten gathuk. Akhirnya eker-ekeran, akhirnya tukaran. Nah, inilah yang perlu kita mengerti dan pahami bersama Bapak Ibu terkait dengan hubungan atau relasi kita dengan orang lain perihal bahasa cinta yang kita ungkapkan kepada orang lain. Nah, kalau ini kita tarik jauh ke dalam kehidupan beriman dan berkeyakinan kita kepada Tuhan, apakah bahasa cinta kita kepada Tuhan yang bisa kita ungkapkan kepadanya? Allah tentu dapat menerima segala bahasa cinta kita yang kita ungkapkan kepadanya. Kelima-limanya tentu Allah sangat menyenanginya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa besar dan tuluskah rasa cinta atau kasih kita kepada Tuhan? Bukan masalah bahasa cinta yang kita ungkapkan kepada Tuhan, tetapi seberapa besar dan tuluskah bahasa cinta itu kita ungkapkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Unduh-Unduh, di mana ini juga bisa kita pahami merupakan wujud atau bahasa cinta kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan dengan kita mengaturkan persembahan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan pada hari ini, ada ungkapan menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang tertulis di dalam ayat 24 dan ayat 25. Saya akan membacakannya kembali untuk Bapak Ibu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, dari ungkapan atau pernyataan Rasul Paulus di dalam ayat 24 dan 25 ini menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan Allah tidak bisa kita pandang sebagai sosok yang sedang berkekurangan. Ya tentu kita tahu bahwa Tuhan Allah itu maha kaya. Tuhan Allah itu maha memiliki. Dialah sumber segala berkat, Dialah yang memelihara hidup kita. Kalau bahkan kita tarik lebih jauh, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu hendaknya tidak kita dasari dengan pemikiran atau penilaian bahwa Tuhan itu sedang kekurangan. Tuhan itu maha kaya Bapak Ibu. Tuhan itu maha memiliki segalanya. Dialah sumber segala berkat, sumber segala rezeki atas hidup kita. Nah, dalam bahasa yang lain, kalau kita mau terus terang, ya monggo nanti direnungkan dalam hati panjenengan masing-masing. Bahwa ada Allah itu tidaklah membutuhkan persembahan kita. Allah itu tidak membutuhkan puji-pujian kita. Allah tidaklah membutuhkan cara kita berbakti kepadanya. Allah tidak butuh pelayanan kita. Kalau kita mau jujur, karena Allah bisa melakukan, bisa menciptakan, dan bisa memenuhi segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Tanpa dipuji, Allah itu sudah maha kuasa. Nah, mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu, lah kalau begitu Pak Pendeta, kenapa saya harus melayani? Kenapa saya harus memuji, menyembah Dia? Kenapa saya harus mempersembahkan? Wong Allah tidak butuh itu semua. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita analogikan atau kita gambarkan, kita umpamakan Allah itu sebagai sosok orang tua dan kita sebagai anak-anaknya.
Nah, tentu kita semua pernah menjadi anak dari orang tua kita atau dari orang yang ya mungkin berpengaruh dalam hidup kita. Ketika kita anak-anak atau kita anak di tengah-tengah keluarga di hadapan orang tua kita, tentu saja orang tua kita yang memberikan kebutuhan, yang memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita setiap hari. Nah, seolah-olah seakan-akan orang tua kita tidak membutuhkan apa-apa dari anaknya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, bahwa sebagai orang tua, mereka pun juga akan sangat senang ketika anak-anaknya dapat menunjukkan rasa cinta dan kasihnya kepada diri mereka. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka pun tentu akan sangat senang, sekalipun seakan-akan bahwa mereka tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tapi tentunya kalau Bapak Ibu menempatkan diri sebagai orang tua, senang napa mboten bilih putra-putri panjenengan saged mangertosi dinten ulang tahun Bapak Ibu nyukani hadiah, ketika sakit juga menemani kita, senantiasa mengunjungi kita atau mengungkapkan rasa cintanya secara tegas kepada kita. Tentu kita semua akan sangat bangga. Sekalipun seolah-olah orang tua kita tidak membutuhkan itu semua dari kita. Nah, demikian jugalah Tuhan kita. Tuhan mau dan mengharap kita semua untuk dapat membahasakan rasa cinta kita kepadanya. Entah dengan bahasa apapun, dengan cinta wujud apapun itu. Sekalipun Tuhan tidak membutuhkan segala sesuatu dari kita. Melalui persembahan unduh-unduh yang telah kita kumpulkan bersama. Ini merupakan salah satu wujud ungkapan rasa kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan berkekurangan. Bukan berarti Tuhan membutuhkan bantuan kita. Tetapi benar-benar karena kita sangat ingin mengungkapkan rasa kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Seberapa besarkah rasa cinta dan kasih kita kepada Tuhan? Seberapa tuluskah kita mau mengasihi dan mencintainya senantiasa di dalam kehidupan kita? Pertanyaan itu perlu kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut dan respon firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama tadi. Dengan kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 356, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Tinggallah dalam Yesus.
dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Jemaat yang dikasih Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat kepunyaan Allah di seluruh muka bumi ini, kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, Allah yang menjadi segala sumber berkat kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali mengaturkan rasa syukur dan sukacita kami kepada Tuhan, karena kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terbukti pada saat ini kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih-lebih kami pun dapat bersama-sama merenungi akan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami semua akan pentingnya kami mewujudkan bahasa cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah mengajarkan kami untuk kami bisa mengungkapkan bahasa cinta kami terhadap orang-orang di sekitar kami. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh memohon kekuatan kepada Tuhan, supaya firman yang telah kami dengarkan bersama dapat sungguh-sungguh kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih tetap kami hadapi. Dan sampai saat ini ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas musibah yang saat ini sedang kami alami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara ini. Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa negara ini di dalam berjuang melawan pandemi COVID-19 bersama-sama dengan kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis yang saat ini masih tetap berjuang sekuat tenaga, pikiran, dan waktu mereka untuk bersama-sama menanggulangi semakin meluasnya pandemi COVID-19 di sekitar kami. Kiranya Engkau memberkati, menyertai mereka, juga para relawan yang dengan segenap hati bekerja bersama-sama dengan pemerintah bangsa negara ini. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dinyatakan positif tertular COVID-19, baik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai mereka. Juga kami berdoa
bagi segenap keluarga, saudara-saudara kami yang ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai karena menjadi korban virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan, secara khusus GKJW di Jemaat Silir Baru ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pelayanan kami, sekalipun pelayanan kami saat-saat ini sedang kami sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Biarlah kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan dapat berkenan di hadirat Tuhan dan dapat membawa warga jemaat sekalian semakin dan tetap dekat kepada Tuhan. Kami pun juga mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini jikalau kami dapat kembali mengaturkan persembahan kami secara khusus melalui persembahan unduh-unduh. Seberapapun besar dan banyaknya persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari itu tidaklah sebanding dengan segala berkat pemberian Tuhan atas hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau berkenan menerima, berkenan menguduskannya, dan terlebih-lebih berkenan mempergunakannya sebagai sarana semakin lebar dan luasnya kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk segenap warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Silir Baru. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang bersusah hati, berduka cita, Tuhan berkenan memberikan penghiburan. Mereka yang saat ini sedang bergumul terkait dengan masalah dan beban hidup pribadinya maupun keluarganya, kiranya Tuhan berkenan hadir dalam kehidupannya dan membantu, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami pun menyerahkan untuk segala apa yang menjadi pekerjaan kami ya Tuhan, baik itu kami sebagai petani, kami sebagai peternak, kami sebagai wirausahawan, kami sebagai karyawan swasta, kami sebagai pegawai negeri sipil, kami sebagai pedagang, kami yang bekerja di dalam kota maupun di luar kota, kami yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan memberkati apa yang menjadi pekerjaan kami setiap hari. Biarlah melalui pekerjaan kami dapat memperoleh berkat dan rezeki dari Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami segenap warga jemaat yang dalam minggu-minggu ini merasakan sukacita karena Tuhan memberikan berkat tambahan umur maupun merayakan ulang tahun hari pernikahan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan saudara-saudara kami yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran maupun pernikahannya. Kami tidak akan tetap tinggal diam dalam ibadah ini ya Tuhan. Jika tiba saatnya nanti, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan peribadatan kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Kiranya Engkau senantiasa menaungi perjalanan hidup kami, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Biarlah kiranya cinta kasih Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami untuk terus dapat berpengharapan. Inilah Tuhan yang menjadi seru doa dan permohonan kami, yang kesemuanya kami naikkan dengan penuh percaya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini
makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan pada hari ini, baik itu persembahan ibadah minggu maupun persembahan undu-undu. Hendaknya kita juga senantiasa berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan menggunakan hitung jemaat nomor 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bawa dan serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Mulia, kembali kami datang sujud ke hadirat-Mu dengan membawa ucapan syukur dan sukacita kami atas segala berkat yang Tuhan limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mengaturkan rasa ucapan syukur kami kepadamu yang kami wujudkan dengan kami mengumpulkan persembahan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa persembahan yang telah kami kumpulkan ini tidaklah sebanding dengan segala berkat pemberian-Mu dalam hidup kami ini. Tetapi kami yakin dan percaya oleh karena ketulusan dan keikhlasan kami, maka Engkau pun berkenan menerima, menguduskan, dan mempergunakannya sebagai sarana kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang telah Engkau tunjuk dan pakai mengelolanya
Biarlah hikmat dan tanggung jawab senantiasa memenuhi hati saudara-saudara kami dalam mengelola persembahan ini. Inilah ya Tuhan, seru doa dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan dengan penuh percaya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri jalannya ibadah kita pada saat ini. Kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan penuh sukacita dan tetap berpengharapan kepada Kristus. Marilah kita bekerja dengan setia dan sungguh-sungguh. Kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi sebagai nyanyian penutup dari Kidung Jemaat nomor 453. Kita pujikan bait yang pertama saja, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kita menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuannya Roh Kudus, senantiasa menyatu, menyertai, dan ada di dalam kehidupan kita sekalian, mulai saat hari ini, esok sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.